Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syifa Riani Putri, perwakilan dari kelompok 1, kelas 07 SAKM 002. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat video penjelasan materi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Bapak A.A. Sorudin, SPD MM MAK. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Sari. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi strategi dalam proses manajemen strategik. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maya Sari. Menurut Samuel C. Sentro dan J. Paul Peter tahun 1991 menyatakan bahwa manajemen strategik adalah suatu proses berkelanjutan dan berulang yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi tetap sepadan dengan lingkungannya. Menurut Whelan dan Hanger tahun 2028, manajemen strategik adalah kumpulan tindakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh perusahaan yang menentukan kinerjanya dalam jangka panjang. Manajemen strategik yang baik akan mengungkapkan organisasi untuk melaksanakan strateginya melalui perencanaan program, proses budgeting, sistem manajemen kinerja, perubahan pada struktur organisasi, dan manajemen program dan proyek. Kemudian menurut Ismaun 1999, 20 strategi dalam manajemen organisasi berarti rencana besar yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dan berbagai sasaran yang terkait. Rencana ini harus dibuat sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam konteks persaingan. Komponen inti dari proses manajemen strategi. Yang pertama, memahami lingkungan. Yang kedua, menentukan visi dan misi. Yang ketiga, memformulasikan strategi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi. Yang kelima, mengevaluasi dan mengawasi strategi. Menentukan visi, misi, dan tujuan. Tugas pertama dalam 5 elemen dasar proses manajemen strategik adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Ini melibatkan merumuskan pandangan jangka panjang tentang arahan yang diinginkan oleh organisasi, alasan mengapa organisasi ada, dan tujuan yang spesifik yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Visi, misi, dan tujuan ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi organisasi. Pengamatan lingkungan. Tugas kedua adalah melakukan pengamatan lingkungan, baik eksternal maupun internal. Pengamatan lingkungan eksternal melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi. Pengamatan lingkungan internal mencakup evaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta aset yang dimilikinya. Ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul terjadi. Perumusan strategi. Tugas ketiga adalah perumusan strategi organisasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari tugas sebelumnya. Proses perumusan strategi melibatkan pemilihan pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan dan visi organisasi. Ini berupa strategi pertumbuhan, diversifikasi, kepemimpinan biaya, diferensiasi produk, dan strategi yang lain yang cocok untuk lingkungan dan sumber daya organisasi. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke pelaksanaan strategi, di mana ini termasuk dari tugas keempat dalam sebuah penyusunan strategi. Setelah strategi dipilih dan ditentukan, organisasi perlu mengubah rencananya menjadi tindakan yang nyata atau kita bisa sebut dengan pelaksanaan strategi. Di mana pelaksanaan strategi ini melibatkan kegiatan mengalokasikan sumber daya, pengembangan rencana menjadi aksi, serta mengomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada seluruh anggota di tingkatan organisasi untuk melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi dan pengendalian atau termasuk dalam tugas kelima, atau bisa disebut proses terakhir ya dalam suatu pembentukan manajemen strategi, di mana evaluasi itu melibatkan organisasi untuk memantau kemajuan serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Jika ada penyimpangan atau
perubahan lingkungan yang signifikan, organisasi dapat melakukan penyesuaian strategi atau rencana, dan evaluasi pengendalian itu bisa memastikan strategi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, aplikasi manajemen strategik dalam bisnis. Pengaplikasian manajemen strategik dalam bisnis itu melibatkan peranan langkah-langkah dan prinsip manajemen strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang, di mana hal ini memerlukan sinergi atau kerjasama antar departemen, baik internal maupun eksternal. Misalnya, departemen pemasaran dengan departemen produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Dan juga dalam lingkungan bisnis global yang kompleks saat ini, suatu perusahaan itu dituntut untuk kerjasama dengan mitra eksternal seperti pemasok dan pelanggan, di mana yang berguna untuk memahami tren serta membantu mengidentifikasi risiko serta peluang yang mungkin terlewatkan. Dan kerjasama ini mendorong komunikasi menjadi lebih terbuka, mencegah konflik internal, dan juga memungkinkan organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Dengan munculnya paradigma baru ini dalam manajemen strategik, penting bagi para manajer untuk memahami teori-teori ini dan menerapkannya secara efektif, baik di organisasi profit maupun non-profit. Kolaborasi ini efektif menghindari pemborosan sumber daya dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, keunggulan kompetitif, di mana keunggulan kompetitif menjadi salah satu hal yang digunakan dalam proses manajemen strategik, di mana keunggulan kompetitif itu adalah posisi yang menguntungkan yang dimiliki suatu organisasi. Nah, suatu organisasi ini harus tahu apa keunggulan kompetitif dari organisasi tersebut agar bisa memungkinkan untuk mencapai hasil yang lebih baik untuk dibandingkan oleh pesaing. Dan ini merupakan kemampuan yang unik yang perusahaan lain tuh nggak bisa ciptakan. Gitu. Jadi berbagai jenis keunggulan kompetitif itu bisa mulai dari keunggulan harga, kualitas, inovasi, pengenalan merek, pemasaran, dan lain sebagainya. Perusahaan yang mampu menciptakan nilai yang tidak dapat ditiru itu akan tetap kompetitif dan bisa mempertahankan atau melakukan keberlanjutan untuk perusahaannya. Selanjutnya, model keunggulan kompetitif. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada model organisasi industri atau IO, di mana fokusnya itu pada faktor eksternal seperti struktur industri dan kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua itu ada model berbasis sumber daya atau singkatan dari RBV, yaitu menekankan pada sumber daya unik dan kapabilitas internal sebagai sumber utama dari keunggulan. Yang ketiga itu ada model gerilya, di mana menekankan fleksibilitas dan kreativitas dalam menghadapi lingkungan bisnis yang cepat berubah-ubah. Nah, dalam setiap model ini memberikan perspektif atau pandangan yang berbeda nih dalam meraih keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya, terakhir, di sini ada yang namanya strategi dalam proses manajemen strategi. Di mana di sini ada 3 poin inti, di mana suatu perusahaan dalam menerapkan manajemen strategik dia harus memiliki 3 poin ini. Yang pertama yaitu ada produk leadership, di mana fokus pada inovasi produk dan kualitas yang tinggi. Nah, yang kedua ada operational excellence, di mana dia menciptakan efisiensi dan efektivitas operasional untuk mengurangi biaya. Dan yang ketiga ada customer intimacy, yaitu memahami kebutuhan pelanggan dan membangun hubungan kuat dengan pelanggan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.